Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Andika Wia Ramadan, NPM 101.001.11870 dari Prodi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel spesies saya yang berjudul Hubungan Durasi Screen Time terhadap Kualitas Tidur Remaja di Jawa Barat selama masa pandemi COVID-19. Kita akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Untuk latar belakangnya, di sini saya mempertimbangkan bahwa remaja memang sedang dalam masa pertumbuhan dengan termasuk di dalamnya adalah masa pematangan kognitif. Namun dengan adanya pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19 ini menyebabkan adanya penetapan protokol kesehatan yang diatur oleh Permendikbud nomor 4 tahun 2020 mengenai kebijakan belajar di rumah. Yang mana dari kebijakan tersebut nanti akan berdampak pada penggunaan gadget yang akan semakin bertambah dan juga akan terjadi peningkatan screen time atau waktu mahasiswa ataupun remaja khususnya itu bersinggungan ataupun diam di depan laptop dan juga alat media elektronik lainnya yang dapat menyebabkan adanya dampak-dampak yang dapat ditimbulkan, terutama yang di sini saya akan teliti adalah mengenai penurunan kualitas tidur. Oke, lalu kita akan masuk ke metode penelitian. Di sini untuk metode penelitiannya itu adalah analitik dengan cross-sectional design. Untuk sampelnya ada 223 remaja yang menjalani pembelajaran daring di Jawa Barat, diambil dengan menggunakan snowball sampling. Untuk instrumennya di sini saya menggunakan kuesioner PSQI atau Pittsburgh Sleep Quality Index. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, untuk hasil penelitian kita akan lihat terlebih dahulu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan juga usianya. Kalau misalnya kita berdasarkan jenis kelamin, untuk laki-laki itu sekitar 81 orang dengan persentase 36,3%, untuk perempuan 142 orang dengan persentase 63,7%. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan karakteristik berdasarkan usia, itu yang berusia 19 tahun berjumlah 50 orang dengan persentase 22%, 20 tahun 56 orang dan persentase 25%, dan 21 tahun 117 orang dan persentase 52%. Kalau misalnya kita lihat distribusi frekuensi screen time, untuk dengan pertanyaan berapa kali menggunakan gadget selama pembelajaran daring dalam sehari, kalau misalnya lebih dari 2 kali itu berjumlah 207 orang, untuk kurang dari 2 kali 16 orang dengan persentase 92% dan juga 7%. Lalu ditanyakan pula berapa lama menggunakan itu, apakah lebih dari 2 jam atau kurang dari 2 jam. Yang lebih dari 2 jam itu sekitar 198 orang dengan persentase 88%, dan kurang dari 2 jam itu 25 orang dengan persentase 11,2%. Kalau misalnya kita lihat distribusi frekuensi kualitas tidur, di sini dengan range baik, ringan, sedang, dan juga buruk. Untuk frekuensi ringan dan juga sedang, baik dan juga ringan itu 0, dengan persentase 0 pula. Untuk yang sedang dan juga buruk, untuk sedang frekuensinya 71 orang dengan persentase 76,7%, dan buruk 52 orang dengan persentase 23,3%. Dengan total 223 orang dengan persentase 100%. Kita akan melihat untuk melihat hasil ataupun apakah terdapat hubungan antara durasi screen time terhadap kualitas tidur. Di sini saya menggunakan chi-square, dan dapat kita lihat untuk variabelnya ada yang kurang dari 2 jam dan juga lebih dari 2 jam, dengan variabel kualitas tidur adalah buruk dan juga sedang. Dapat kita lihat untuk yang kurang dari 2 jam untuk buruk 6 orang, sedang 19 orang, lebih dari 2 jam buruk 46 orang, dengan sedang 152 orang. Dengan total 223 orang, dan kita lihat untuk hasil p-value-nya. Di sini p-value-nya menunjukkan angka 1 yang mana menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara screen time dengan kualitas tidur. Hal ini ditunjukkan ataupun didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa menurut Insaf Altun et al. 75% mahasiswa melaporkan masalah tidur seperti kesulitan tidur dan juga gangguan tidur. Hal ini pun didukung juga oleh penelitian yang dilakukan di dalam negeri oleh Sulistiani dan kawan-kawan bahwa tidak ada hubungan antara kebiasaan menggunakan gadget dengan kualitas tidur. Hal ini disebabkan pada penelitian ditemukan sebagian besar responden masih menggunakan gadget sebelum tidur. Wolfson et al. Itu juga menjelaskan bahwa untuk kualitas tidur sendiri bukan hanya disebabkan oleh ataupun dipengaruhi oleh screen time saja, tapi juga faktor psikologis dapat mempengaruhi kualitas tidur yang buruk, dikaitkan dengan stres, suasana hati negatif, dan juga kesulitan dengan manajemen stres. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, sebagian besar screen time mahasiswa di Jawa Barat yang melaksanakan pembelajaran daring pada tahun 2020 sampai 2021 lebih dari 2 jam itu 88%. Untuk yang sebagian besar kualitas tidur remaja di Jawa Barat yang melaksanakan pembelajaran daring pada periode 2020 sampai 2021 dengan kriteria sedang sebanyak 76,7%, dan juga tidak terdapat hubungan antara screen time dengan kualitas tidur pada mahasiswa di Jawa Barat yang melaksanakan kegiatan pembelajaran daring pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.